semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Atiyah Naura, mahasiswi dari program studi Business Management BINUS. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek karakter building saya dengan tim saya dengan judul Gerakan Edukasi Pengurangan Sampah Plastik untuk Masyarakat Umum sebagai upaya mendukung aksi iklim. Langsung saja, berikut latar belakang dari proyek yang saya lakukan, yaitu sesuai dengan poin nomor 13 SDGs terkait climate change. Jadi latar belakang proyek yang saya lakukan ini berangkat dari masalah perubahan iklim yang menjadi tantangan global. Sampah plastik menjadi salah satu kontributor terbesar karena sulit terurai dan mencemari lingkungan, daratan maupun lautan. Indonesia bahkan masuk menjadi 5 besar negara penyumbang sampah plastik ke laut. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan plastik sekali pakai membuat edukasi dan aksi nyata sangat penting untuk dilakukan. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa merasa perlu ikut berkontribusi aktif. Berikut selanjutnya ada rumusan masalah yang saya ambil untuk observasi proyek ini. Yang pertama ada mengapa penggunaan plastik sekali pakai masih tinggi di masyarakat. Dan yang kedua, sejauh mana masyarakat memahami dampak plastik terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, apa saja langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik? Dan yang keempat, bagaimana kontribusi mahasiswa dalam memberikan edukasi pengurangan sampah plastik? Berikut beberapa hasil temuan yang saya temukan di lapangan. eh Observasi dan wawancara yang saya lakukan dengan narasumber saya. Narasumber saya telah menonton video dokumenter yang memperlihatkan adanya dampak buruk plastik di laut terhadap hewan. Dan yang kedua, banyak masyarakat yang masih menggunakan plastik karena murah, praktis, dan terbiasa. Kemudian, narasumber saya sudah mulai melakukan aksi pribadi seperti membawa tumbler dan tas belanja ramah lingkungan, serta mulai belajar untuk bisa memisahkan sampah organik dan anorganik. Namun, masih ada tantangan tersendiri bagi narasumber saya. Di warung plastik masih diberikan otomatis, sedangkan di minimarket narasumber saya memungkinkan untuk menolak penggunaan plastik. Dan dampak yang dirasakan sendiri oleh pribadi narasumber saya yaitu beliau lebih mindful terhadap konsumsi barang sekali pakai. Dan yang terakhir harapan, harapan ke depannya yaitu yang pertama, perlu adanya regulasi tegas tentang pembatasan plastik sekali pakai. Dan yang kedua, perlu diadakan edukasi kepada masyarakat bahwa terdapat bahaya plastik. Lalu kemudian di sini ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama, eh, regulasi. Pemerintah perlu memperketat aturan penggunaan plastik sekali pakai di warung, pasar, dan retail. Yang kedua, edukasi. Perlu adanya kampanye rutin tentang bahaya plastik terhadap lingkungan dan iklim. Dan yang ketiga, penggunaan tumbler, tas kain, sedotan stainless, atau bambu wadah makanan ramah lingkungan.
Solusi yang ditawarkan yaitu kombinasi antara regulasi yang tegas, edukasi yang berkelanjutan, dan penyediaan barang alternatif yang ramah lingkungan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya diberi larangan, tetapi juga diberikan pilihan. Dan yang terakhir, ada refleksi pribadi. Refleksi pribadi saya yaitu perubahan kecil dapat memberikan dampak besar jika dilakukan bersama-sama. Dan saya merasakan tantangan dalam mengubah kebiasaan. Dan ada beberapa nilai karakter building yang saya dapat dari proyek yang telah saya lakukan, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kesadaran diri, bagaimana kita untuk memulai gaya hidup mini plastik, dan yang ketiga, kepemimpinan sosial, bagaimana kita mempengaruhi orang untuk bisa melakukan hal positif. Harapan saya semakin banyak mahasiswa dan masyarakat yang konsisten melakukan aksi nyata untuk mengurangi sampah plastik. Dari proyek yang telah saya lakukan, ada 3 kesimpulan yang sudah saya ringkas. Yang pertama, sampah plastik berkontribusi besar pada krisis iklim dan menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, mahasiswa berperan penting melalui edukasi, memberi contoh, dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Dan yang ketiga, solusi efektif membutuhkan regulasi, edukasi, dan alternatif produk agar perubahan kecil dari individu bisa berdampak besar bagi aksi iklim global. Sekian presentasi dari saya. Selamat malam dan terima kasih.